Kemudian kita ini orang awam. Ada orang mengatakan ikut Nabi sahabat sudah cukup. Tidak. Allah menyuruh kita untuk ikut para orang yang ahlinya. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang-orang yang ahlinya, yaitu para ulama-ulama, para imam-imam yang sudah diakui keimamannya. Wa kharaja Ahmadu min riwayatil Ala bin Ziyad an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna syaitana, sesungguhnya syaitan, dzibun adalah seperti serigala, kadzibil ghanam, seperti serigala yang menyerang kambing. Ya'khudhu, dia mengambil asyatal qasiyah, kambing yang menjauh dari temannya, wan nahiyah, dan kambing yang menyingkir dari temannya. Wa iyyakum, dan tetapilah olehmu, wa iyyakum, fa iyyakum, maka takutlah olehmu, fa iyyakum, maka takutilah olehmu, jauhilah olehmu, fa iyyakum, maka jauhlah olehmu, wasyi'ab, jalan lereng-lereng. Jalan lereng-lereng maksudnya syi'ab itu lorong-lorong gitu loh. Jalan yang biasanya orang tidak berjalan di tempat itu namanya syi'ab. Jalan lereng-lereng gunung. Wa'alaikum, dan tetapilah olehmu bil jama'ati, dengan jamaah, wal 'amati, dan umumnya umat Islam, wal masjidi, dan masjid. Kamu renungi betul-betul. Jadi Kak, syaitan itu seperti serigala, sebagaimana serigala yang menyerang kambing. Di negeri Arab sana banyak pengembala-pengembala kambing di padang-padang pasir. Dan kambing-kambing itu ancamannya adalah serigala. Dan serigala itu akan makan kambing yang menjauh dari temannya. Kalau kambing ini masih ngumpul dengan temannya, di situ ada pengembalanya, maka serigala itu nggak berani. Tapi kalau kambing itu misah dari temannya, nah ini ditangkap sama serigala itu. Maka Nabi pesan, begitu juga syaitan. Kalau kamu sudah menjauh dari jalan umumnya orang Islam, gitu, jalan umumnya orang Islam, maka kamu akan ditangkap sama syaitan. Fa iyyakum wasyi'ab, jauhilah olehmu jalan-jalan lorong-lorong yang tidak biasa dijalani oleh umumnya orang Islam. Wa'alaikum bil jamaah, tetapilah olehmu jamaah. Jamaah maksudnya ya jamaahnya orang Islam ini, kumpulan besar orang Islam ini. Wal amah, dan umumnya orang Islam, wal masjid, dan masjid. Jadi ini apa itu? Kamu harus tahu bahwa begitu Nabi wafat, ini beliau ini sudah meninggalkan satu masyarakat, yaitu masyarakatnya para sahabat. Masyarakatnya para sahabat yang mereka ini telah mengamalkan agama dengan baik. Kemudian masyarakat ini terus berjalan dari generasi ke generasi. Maka yang dibuat oleh umumnya orang Islam, jumhurul muslimin, kebanyakan orang Islam, itu mestinya itulah warisan dari generasi sebelumnya, gitu. Jadi Nabi mewariskan amalannya pada para sahabat ini. Para sahabat itu satu umat, satu generasi. Kemudian generasi ini mewariskan agama ini kepada generasi setelahnya, para tabi'in. Para tabi'in mewariskan agama ini kepada generasi seterusnya, tabi'ut tabi'in, terus
turun temurun sampai sekarang. Makanya jumhurul muslimin atau kebanyakan orang Islam itulah yang benar. Itulah yang benar. Maka dalam satu hadis dikatakan alaikum bisawatil a'dham. Kamu berpeganglah dengan golongan terbesarnya umat Islam. Golongan terbesarnya umat Islam. Alaikum bisawatil a'dham. Yang diistilahkan jamaah. Akhirnya namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ini istilah Nabi. Ahlus sunnah itu orang yang mengikuti amalan Nabi, wal jamaah itu orang-orang yang mengikuti masyarakatnya Nabi, yaitu para sahabat. Maka ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang ikuti Nabi dan sahabat. Kenapa tidak dikatakan ikut Nabi gitu aja sudah cukup toh? Belum. Ikut Nabi dan sahabat. Kenapa? Karena agama ini diamalkan secara pribadi. Nah, itulah contohnya Rasulullah SAW. Dan amalan ini agama ini diamalkan secara masyarakat. Itulah masyarakat sahabat. Maka dalam Quran itu kita ini disuruh ikut Nabi, sahabat. Bukan hanya ikut Nabi gitu aja, enggak. Nabi dan sahabat. Karena kalau orang itu tidak ikut sahabat, maka nanti dan dia mengatakan ikut Nabi, nanti bisa nyeleweng itu. Maka dia akan mengatakan ikut Nabi, ya, tetapi tidak dengan pemahaman yang benar. Ya. Saya ikut Nabi. Ya. Kamu kalau ikut Nabi harus sesuai dengan pemahamannya murid-murid pertamanya Nabi, yaitu para sahabat. Kalau ikut Nabi saja tidak mengikuti bagaimana sahabat, nah nanti itu sesat jadinya. Karena yang paling paham kepada Nabi itu ya para sahabat. Kalau orang itu tidak mau ikut sahabat, maknanya ya nggak mau ikut Nabi jadinya itu. Bohong-bohong aja itu. Kemudian kita ini orang awam. Ada orang mengatakan ikut Nabi sahabat sudah cukup. Tidak. Allah menyuruh kita untuk ikut para orang yang ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang-orang yang ahlinya, yaitu para ulama-ulama, para imam-imam yang sudah diakui keimamannya, diakui keilmuannya, kefahamannya. Ini juga harus kita ikuti mereka, karena Allah juga menyuruh kita mengikuti para ulama. Jadi kalau ikut Nabi, sahabat dengan jalannya para ulama-ulama yang ahlinya, lah jadinya kita ini benar, itu ikut prosedur namanya. Kalau tidak begitu, nggak ikut prosedur, nanti malah sesat di jalan. Maka kamu lihat mana yang dibuat, apa-apa yang difahami, yang dipegang oleh jumhurul muslimin, yaitulah yang benar. Makanya dalam bidang fikih ini jumhurul muslimin seluruh alam ini mengikuti mazhab 4. Kalau enggak Syafi'i ya Hambali, ya Maliki atau Hanafi. Di Indonesia, di Yaman, di kebanyakan Mesir, di kebanyakan negeri-negeri Syam, Suria, sekitarnya kebanyakan orang-orang Syafi'iyah. Malaysia, Thailand, Brunei, Sri Lanka, India Selatan, daerah-daerah yang dulu jajahan dari Rusia, Dagestan, Turkistan, kebanyakannya orang-orang Syafi'iyah. Nanti kalau di daerah Arab yang sebelah barat sana, Maroko, Tunis, Aljazair, kebanyakannya Maliki.
Sudan, Maliki. Nanti kalau di benua India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Afghanistan, sekitarnya, maka ini orang-orang Ahnaf, orang-orang Hanafi. Jadi jumhurul muslimin ini sudah berabad-abad itu ikut mazhab 4. Maka menunjukkan ini mazhab 4 itu benar gitu. Ya, kalau orang itu mengatakan mazhab 4 itu tidak benar, maknanya ini sudah berkurun-kurun umat Islam ini sesat semua. Lah bagaimana kamu bisa mengambil agama dari orang-orang sesat? Pendahulu-pendahulu kamu berarti orang-orang sesat semua. Untuk apa kamu? Bagaimana bisa kamu ambil agama dari orang-orang sesat itu? Kebanyakan muhaddisin, kebanyakan ahli hadis, kebanyakan ahli fikih, kebanyakan ahli tasawuf, kebanyakan ahli segala macam ilmu itu orang-orang mazhab 4. Nah, kalau orang itu sudah mengingkari mazhab 4, maknanya ini sama aja dengan mengingkari agama jadinya itu. Karena kamu akan dapat dari mana agama itu. Jadi ini pentingnya orang itu berpegang dengan perkara yang sudah dipegang oleh jumhurul ummah itu. Kamu renungi. Jumhurul ummah yang beragama loh maksudnya. Bukan jumhurul ummah yang nakal, ini lain lagi. Ini jumhurul orang nakal namanya ya. Jumhurul ummah yang beragama itu adalah orang bermadzhab 4. Maka kalau orang mau bikin amalan-amalan yang bertentangan dengan yang telah ditentukan dalam mazhab-mazhab ini, kamu lihat nanti kan pengacau jadinya. Jadinya pengacau, pengerusak akhirnya. Karena dia ini akan memecah belah umat yang sudah mapan dalam amalan yang sudah 1000 tahun lebih. Bagaimana? Amalan-amalan sudah ditulis, dikaji, diamalkan 1000 tahun lebih, tahu-tahu datang orang baru. Wah, ini enggak benar. Hadisnya begini loh, kayak Nabi baru diutus kemarin saja. Ya. Seperti orang yang namanya Nasiruddin Al-Albani itu. Menulis kitab sholat Nabi dari takbir sampai salam katanya dia. Dan dia tidak berpegang dengan mazhab apapun, dia merasa sudah ahli hadis. Maka setelah diteliti ini ya istihad-istihadnya ini banyak kelirunya, pemahamannya itu akhirnya. Karena banyak yang dikatakan mazhab Imam Syafi'i ini sebetulnya bukan mazhabnya satu orang, kan? Ini berarti satu amalan yang sudah dikaji oleh beribu-ribu ulama, bahkan beratus-ratus ribu dari generasi ke generasi 1000 tahun lebih. Begitu juga mazhab Malik, mazhab yang lain itu. Itu berarti amalan yang sudah dikaji oleh beribu-ribu ulama, bahkan beratus-ratus ribu, ditulis, dikaji ulang, ditulis, dikaji ulang, sudah 1000 tahun lebih. Nah, kalau mau dirubah, ini kan orang bikin kacau aja sebetulnya. Dan inilah yang disukai oleh orang-orang kafir. Maka orang kafir itu ketika melihat bukunya Nasiruddin, oh ternyata orang Islam itu sudah 1000 tahun sholat aja belum bisa. Ya. Sholat aja belum bisa ternyata. Nah, bagaimana ini? Bagaimana kita mau mendakwakan agama kalau sudah begitu? Jadi orang-orang yang ingin hal-hal baru yang tidak dibuat oleh orang-orang dulu itu sebetulnya pengacau umat, pengrusak umat, kan? Tanpa disadari. Perasaannya itu dia ini pembasmi bid'ah, kan? Padahal sebetulnya dia sendiri yang ahli bid'ah.
memecah belah umat, mengacaukan umat, membuat umat ragu-ragu.